Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali dalam Today Message, belajar kebenaran dari sumber yang benar. Kali ini momen yang sangat spesial, bagaimana kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kali ini saya tidak membahas gamblang tentang bagaimana proses kenaikan secara Alkitab, tapi saya menyampaikan dengan bagaimana pemahaman secara tipologi kenaikan Kristus dan makna rohaninya. Yang kita akan lihat bagaimana nubuatan perjanjian lama untuk menyatakan bahwa Yesus yang hadir. Saya akan mengutip dari bagaimana Musa ketemu Tuhan di Gunung Sinai selama 40 hari. Dan itu saya akan bahas sebagai tipologi kehadiran Yesus. Yesus adalah Musa yang baru. Ada 4 tahap yang saya mau sampaikan. Yang pertama menjadi pembahasan penting, yaitu tipologi kenaikan Kristus ke sorga. Yang kedua, makna khusus angka 40 hari. Dan yang ketiga, makna umum kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi orang percaya. Dan yang keempat, makna duduk sebelah kanan Allah Bapa. Makna rohani ini begitu dalam kalau kita cermati, kalau kita pahami sebagai umat percaya, sebagai orang percaya, maka kita akan membuat sebuah perubahan hidup, memahami konteks keselamatan yang digelar oleh Tuhan Yesus. Jadi apa itu tipologi? Kata dari bahasa Yunani tupos. Kadang di translation menjadi typos atau typos. Bahasa Inggrisnya type atau tipe. Jadi istilah tipologi dalam kekristenan adalah studi tentang tipe-tipe atau pra-figur dalam Alkitab. Yaitu suatu penelaahan perjanjian lama yang cermat yang menyatakan unsur-unsur disebut sebagai tipe atau lambang. Yang saya katakan tadi dalam bahasa Yunani adalah tupos, yang digenapi dengan kedatangan Yesus sebagai Mesias, yang merupakan antitipe atau antitipenya. Jadi tipologi adalah studi tentang peristiwa pada perjanjian lama yang mempunyai arti rohani. Terdapat penyesuaian antara berbagai oknum atau peristiwa atau hal dalam perjanjian lama dan Yesus dalam perjanjian baru. Contoh Alkitab dalam perjanjian lama di Keluaran 34 ayat 1 sampai 35. Saya akan rangkum aja isi daripada cerita itu, bagaimana lebih tepat tipologi bagaimana Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima hukum Taurat. Yesus adalah Musa yang baru. Sebelum Musa mendapatkan 2 loh batu yang berisi 10 firman, Musa harus terlebih dahulu naik ke Gunung Sinai dan tinggal bersama Allah selama 40 hari. Artinya, ada sebuah proses bagaimana tahapan Musa untuk menerima perintah dari Allah selama 40 hari berada di Gunung Sinai. Dan Yesus sebagai Musa yang baru, ia naik bukan ke gunung yang bersifat fisik, saudara, namun naik ke surga. Kalau pernyataan Rasul Paulus di Efesus 4 ayat 10 mengatakan, ia telah turun, ia juga telah naik tinggi daripada semua langit untuk menentukan segala sesuatu. Dan dia telah duduk di sisi kanan Allah Bapa. Maka dia kemudian menuliskan hukum Allah di dalam hati manusia. Bukan pada dua loh batu, saudara. Seperti dalam perjanjian lama yang Musa dapatkan di Gunung Sinai bertemu dengan Tuhan. Penulisan hukum Allah ini dimanifestasikan dengan turunnya Roh Kudus kepada Rasul dan kemudian kepada umat Allah dan orang percaya hingga kini. Artinya kita bukan lagi menerima seperti fisik yang disampaikan Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Tapi Yesus hadir menuliskan kebenaran, menuliskan firman dari hati setiap orang percaya kepadanya. Karena kita adalah suratan yang terbuka. Jadi tipologi merupakan nubuatan perjanjian lama dalam sebuah peristiwa yang telah digenapi dalam perjanjian baru di dalam Kristus Yesus. Sebagai penekanan di dalam Alkitab dikatakan di 2 Korintus 3 ayat 3, saya akan bacakan.
Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus, yaitu ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jelas saudara, tipologi merupakan nubuatan perjanjian lama dan digenapi oleh kehadiran Yesus. Disebut Kristus Yesus sebagai Mesias. Inilah yang disebut Musa yang baru, yang membawa umat berdosa kepada terangnya yang ajaib. Yang kedua, makna khusus angka 40 hari. Yesus berpuasa 40 hari di padang gurun sebelum memulai pelayanannya. 40 hari sebelum kenaikan ke surga, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, membuktikan bahwa ia hidup dan menceritakan tentang hal kerajaan surga. Dan juga makna 40 hari peristiwa air bah. 40 hari di era Nuh. Musa berada di atas gunung Sinai 40 hari bertemu dengan Allah, saya katakan tadi. Dan juga mata-mata Israel menyelidiki tanah Kanaan 40 hari. Dan kalau lihat perjanjian lama, Elia berpuasa selama 40 hari. Goliat 2 kali seminggu, kata Alkitab mengatakan, untuk menyerang Israel selama 40 hari. Begitu juga Yehezkiel menunggu untuk hukuman atas Yehuda selama 40 hari. Jadi makna-makna rohani ini begitu penting buat kita telaah, untuk kita pahami saudara. Jadi makna yang ketiga, makna umum kenaikan Kristus bagi orang percaya. Kita adalah bagian daripada orang percaya. Kenaikan Tuhan Yesus memberkati para murid dengan Roh Kudus yang dijanjikan di Bukit Zaitun. Yang lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi, bagaimana Allah memberikan sebuah pengutusan, yaitu mengutus Roh Kudus. Dan dicurahkan di Kisah 2 ayat 23 sebagai pendoa dan pembela kita, duduk sebelah kanan Allah Bapa di Roma 8 ayat 34, Ibrani 9 ayat 24. Yesus mengatakan menyediakan tempat bagi kita, Yohanes 14 ayat 2. Dan kedatangan yang kedua kali, Kisah 1 ayat 11 itu janji yang akan digenapi, yang akan dinyatakan bagi orang percaya. Menyatakan pelayanannya di dunia telah selesai. Allah Bapa telah mengirimkan anaknya ke dunia dan sekarang anaknya kembali kepada Bapa. Waktunya sebagai manusia telah selesai. Jadi makna yang ketiga menyatakan kesuksesan misi dari karyanya di dunia. Semua pekerjaan yang harus dikerjakannya telah diselesaikannya oleh Yesus. Dengan pengorbanan, dengan pengajaran, dengan teladan kepada murid-muridnya. Bahkan murid-muridnya sekolah kehidupan. Bahkan muridnya menjadi seperti Yesus. Makna yang selanjutnya, pergi ke surga untuk menyiapkan tempat bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 2 yang saya katakan tadi. Jadi menyatakan peninggian Allah Bapa kepadanya di Efesus 1 ayat 20 sampai 23. Dia adalah anak yang dikasih Allah Bapa di Matius 17 ayat 5, yang telah ditinggikannya dan dikaruniakannya nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat 9. Jadi menentukan pola untuk kedatangannya ketika Yesus datang ke dunia yang kedua kalinya untuk mendirikan kerajaannya. Dia akan kembali dengan cara yang sama seperti kita, melihat naik apa yang adanya secara fisik. Yesus naik ke surga secara fisik dan tampak dengan jelas. Kalau kita lihat di Kisah 1 ayat 11, Kisah 7 ayat 13 dan selanjutnya. Jadi pembuktian pernyataan Alkitab dengan jelas diurai bagaimana Yesus naik ke surga secara fisik. Artinya kerajaan surga yang akan kita alami secara fisik juga. Makna yang keempat, makna duduk sebelah kanan Allah Bapa. Ungkapan duduk sebelah kanan adalah suatu ungkapan alegoris saudara. Kata kanan bahasa Ibrani itu yamin. Sering digunakan oleh orang-orang Yahudi sebagai simbol kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Itu kita bisa lihat di Mazmur 118 ayat 16 saudara. Artinya diam dalam kerajaan sorga. Ini bahasa tradisi Yahudi mengkiasi atau mengiaskan isi daripada penekanan kata yamin atau kata kanan adalah tentang kebaikan, kekuatan, kemuliaan. Maka duduk sebelah kanan adalah Alkitab sebagai lambang dari kekuasaan Yesus, Sang Mesias, sebagai otoritas kealahan yang sejati.
Pada akhirnya Allah sendiri memberikan gelar itu kepada Yesus sebagai Mesias. Firman-Nya yang nujul ke dunia karena itu Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 20, segala kuasa di surga maupun di bumi telah dilimpahkan kepadaku. Saya tertarik dengan kata Matius 28 ayat 20 ini, segala kuasa di surga maupun di bumi telah dilimpahkan kepadaku. Makna ini pelimpahan kekuasaan dalam Matius 28 20 ini sekalipun tidak persis sama pemaknaannya, tapi sejajar atau paralel dengan ungkapan Quran surat Al-Imran ayat 3:45. Ayat 3 pasal ke-45. Dikatakan Isabnu Maryama wajihan fi dunya wal akhirati wa mina al-muqarrabin. Artinya Isa adalah putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, termasuk orang-orang yang didekatkan kepadanya. Siapakah Isa? Siapakah Yesus? Punya otoritas sebegitu luar biasa dunia dan akhirat. Matius 28 jelas ayat 20. Begitu juga Quran Al-Imran 3 ayat 45. Yang menjadi kesimpulan saudara, tujuan supaya orang percaya memiliki hidup yang berkualitas di Kisah 2 ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan kepada mereka untuk mengatakannya. Di situ ada kata hidup yang berkualitas. Hidup yang berkualitas dipenuhi oleh Roh Kudus. Kata hidup itu ada dua. Ada hidup zoe, ada hidup bios. Hidup zoe, kata Yunani mengarah kepada kata perisos, kelimpahan dari bahasa Yunani. Hidup yang berkualitas, very highly in quality spirit. Punya kualitas rohani yang begitu hebat, yang disebut zoe, seperti Kristus telah hidup. Kelimpahan di situ, perisos, kelimpahan kualitas rohani seperti Yesus. Yang kedua kata bios. Kata bios itu hidup, makhluk hidup pada umumnya. Makan, minum, buang air, berjalan, bernapas. Nah kita bukan hidup bios. Hidup untuk makan. Hidup untuk berkualitas. Hidup untuk berkarya. Hidup untuk mempersembahkan sesuatu yang benar di hadapan Allah. Yaitu bagaimana memaknai kenaikan Yesus ke surga. Kita sebagai orang percaya harus bertindak untuk memberitakan kepada orang lain. Dicurahkan Roh Kudus bagi orang percaya. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa saudara. Kalau di ayat tadi Kisah 2 ayat 4 tadi, maksimal sesuai dengan kehendak Allah. Cara kehadiran Allah kepada umatnya, Roh Kudus menggantikan tugas Tuhan Yesus melalui orang percaya secara maksimal sampai hari ini. Kalau 1 Tesalonika 5 ayat 23 mengatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Artinya kita adalah bagian orang-orang yang hidup di dalam roh. Hidup yang diperbaiki oleh roh batiniah kita. Maka kita akan menantikan sebagai orang percaya untuk naik seperti Yesus diangkat. Demikian pesan pagi ini, today message pagi ini, tipologi kenaikan Kristus dan makna rohaninya. Semoga bermanfaat dengan penguraian yang sangat singkat. Jadi tetap terus belajar kebenaran dari sumber yang benar. Tonton terus video-video tausiah rohani berikutnya. Subscribe, jangan lupa like and share. Amin. God bless you all.